Selamat datang di ngobrol. Yuk, yuk ngobrol, yuk, yuk. Selamat datang kawan-kawan. Ngobrol yuk. Kita mulai. Oke, seminggu ini seminggu terakhir menjelang Idul Fitri, ya. Oh ya, tadi udah ditentukan hasil sidang isbat, ya kan? Hasil sidang isbat menyatakan bahwa apa? Idul Fitri jatuh pada 24 Mei. 24 Mei ya, jadi besok tetap puasa kita. Jadi kawan-kawan yang puasa, besok tetap puasa ya. Jadi sepakat NU, Muhammadiyah, pemerintah dan sebagainya sepakat bahwa Idul Fitri jatuh pada 24 Mei ya. Wes gak usah alasan, besok tetap puasa. Oke, selamat datang kawan-kawan, kita ngobrol yuk. Nah, ini edisi kedua ngobrol yuk. Kita coba format baru ya, ngobrol yuk. Ini selain kita nyanyi-nyanyi ya di nyanyi yuk, sekarang ada ngobrol yuk. Oke, kawan-kawan, kemarin dalam episode pertama di ngobrol yuk, saya sebenarnya sudah berjanji untuk beli nomor HP khusus untuk ngobrol yuk, tapi kayaknya belum terlaksana ya. Tadi mau beli beli kartu, ya kan, beri kartu baru, lali serius lali. Setelah itu sampai rumah hujan, wah, ruwet ini. Oke, kita fokus di ngobrol yuk kali ini. Jadi kawan-kawan tentu ingat ini, beberapa hari ini kita dihebohkan oleh Sarah Kale. Jadi Sarah ini kacau. Sarah ini kacau. Masa tiba-tiba dia lelang keperawanan. Ini gimana? Kepada yang terhormat Mbak Sarah, nggak usah lah gitu. Enggak, tapi gini ya. Ketika pertama kali dia melakukan lelang itu, terus terang aku sudah nggak percaya. Serius. Jadi ketika dia lelang pertama kali, saya sudah nggak percaya. Menurut saya ini nggak mungkin lah. Maksudnya di Indonesia kemudian ada yang melakukan lelang, ya kan? Berapa? 2 miliar. Serius lu, 2 miliar? Ya ampun. Tapi ada aja yang masih percaya bahwa dengan 2 miliar dia akan mendapatkan itunya yang dilelang Sarah Kale. Tapi saya terus terang nggak percaya, serius. Saya nggak percaya, menurut saya nggak mungkin lah ini serius gitu kan. Itu nih, ini Budi langsung komentar nih, Sarah jangkrik ya. Memang gimana ya kan, orang image-nya langsung ketika dia mau melakukan lelang itu, kan orang-orang yang misalnya ada yang nekat untuk menabung ya, pinjam uang. Tapi aku bilang ini pasti bohong lah ini. Ya ternyata emang bohong gitu. Jadi lelang keperawanan 2 miliar itu dibuka dengan harga 2 miliar. Terbukti adalah cuman ya gimmick lah itu. Tapi menurutku enggak banget lah yo. Sarah yo, Mbak Sarah. Nah, ini kata Ochan dia menjual itunya 100 juta. Chan, aja Chan, untuk kamu sendiri Chan. Pilihannya kalau punya Ochan tuh 2, rusak digunakan atau busuk menggantung. Oke. Itu jadi Indonesia dihebohkan oleh lelang. Jadi minggu kemarin. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak yang percaya ini soal lelang itu? Aku sih nggak percaya ya soal lelang itu. Dari awal udah bisa tercium itu pasti nggak serius lah. Baik, selamat datang kawan-kawan. Selamat datang di ngobrol yuk. Kita ngobrol aja kanan kiri. Ya ngobrol tentang banyak hal lah ya. Yang pertama ya tadi soal lelang.
lelang keperawanan. Oh, oh enggak, yang pertama bukan tuh. Yang pertama soal Idul Fitri kita 24 Mei. Jadi sudah disepakati, sudah ada sidang isbatnya. Jadi kalau kawan-kawan besok tetap puasa. Ojo gak poso rek kon. Oh, ketak kon. Oke. Silakan kawan-kawan kalau mau ngomong-ngomong ngawur ada di di kolom komentar itu. Itu yang pertama, besok tetap puasa. Jadi tolong pasukan pemburu nastar, pasukan pemburu nastar, pasukan pemburu kastengel, jangan terburu-buru, ya. Tolong tetap istiqomah menuju hari Minggu. Karena kita lebarannya hari Minggu, jadi itu isolasi nastarnya jangan dibuka dulu. Oke, selamat datang kawan-kawan. Kita ngobrol yuk, bocoran. Jadi kali ini kita akan ketemu dengan beberapa kawan yang akan menjelaskan, ngobrol dengan kita tentang beberapa hal ya. Yang pertama, kita akan ketemu Mbak Sinta. Sinta ini salah satu orang keren. Dia ketua AJI Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Sinta. Mbak Sinta ini kita akan ngobrol nanti soal transpuan. Artinya kemarin AJI Yogyakarta habis berdiskusi, mendiskusikan tentang bagaimana para transpuan, dulu kita kenal dia sebagai waria, itu berjuang di Covid itu, di zaman Covid, di di era-era yang tidak menyenangkan ini. Saya tidak tahu apa sih pentingnya gitu membicarakan soal ini. Nanti Mbak Sinta akan menjelaskan bagaimana hasil diskusinya. Itu kemudian kita juga nanti akan ketemu dengan ngobrol dengan Mas Peter Haryanto, Mas Hari. Mas Peter Haryanto ini dia adalah, kalau kawan-kawan dulu di zaman pergerakan ada, kalau nggak salah, Sekjen PRD ya, sama Mas Budiman Sujatmiko, ini Mas Peter Haryanto. Dia saat ini adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, KPCDI, yang menggugat BPJS, kenaikan BPJS ya. Jadi Mas Hari akan menjelaskan tentang bagaimana sih perjuangan kawan-kawan pasien cuci darah ini yang menggugat kenaikan BPJS ini. Karena tapi ya susah juga ya, ini Pak Jokowi memang gimana ini, masa di zaman seperti ini kemudian BPJS naik gitu. Waduh. Nah, makanya nanti biar Mas Hari yang akan menjelaskan. Kemudian kita juga akan ketemu Mas Soleh. Ini pengacara dari Surabaya, M Soleh. Dia juga akan jadi gini, sebelum komunitas pasien cuci darah menggugat BPJS ini di Surabaya, ada M Soleh, seorang pengacara mewakili publik, juga menggugat kenaikan iuran BPJS. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Mas Soleh. Lalu yang tidak kalah penting, kita akan ngobrol dengan Mas Haikal. Jadi ada kawan kita yang lain, ini Haikal. Haikal ini adalah, kawan-kawan tentu kemarin tahu ya, bahwa ada kawan-kawan dari Hai Akademika. Hai Akademika ini meneguhkan diri untuk menemani kawan-kawan UMKM yang terimbas oleh zaman Covid ini. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Mas Haikal apa sisi urgensi dari gerakan itu. Oke, kita akan coba sekarang menghubungi Mbak Sinta ya. Kita akan menghubungi Mbak Sinta ya. Oke, kita coba menghubungi Mbak Sinta lewat WhatsApp. Video call. Kita akan video call sama Mbak Sinta nih. Oke, kita menghubungi Mbak Sinta. Sinta Maharani. Nah, dia adalah ketua AJI Yogyakarta.
Saya lagi nelpon Mbak Sinta lewat video call. Nanti kita akan ngobrol panjang bebas. Panjang bebas, panjang lebar. Oh, panjang bebas. Ini cangkemnya tidak tidak bisa diatur. Jadi kawan-kawan, kita lupakan dulu ya si siapa namanya itu? Sopo iki mau wong jenenge? Sarah. Kita lupakan dulu Sarah yang dia melelang. Katanya akan melelang. Halo. Wait. Kita ya. Ini Mbak Sinta udah kelihatan. Yeay. Halo Cak Iman, apa kabar? Baik. Oke. Sehat ya? Sehat. Oke Mbak Sinta, ini kita sudah bersama ribuan orang, asik, ribuan orang. Kita bersama ribuan orang. Sekarang gambarnya Mbak Sinta juga muncul di Facebook. Mbak Sinta, ini yang pertama mungkin kita mau tahu ya. Kemarin itu habis diskusi tentang transpuan. Itu kira-kira apa sih yang didiskusikan? Oke, ya Cak Iman, selamat malam. Semoga semuanya sehat ya. Oke. Ya kenapa kemudian Aji Jogja itu kemarin mendiskusikan transpuan, bagaimana transpuan menghadapi pandemi COVID-19 ya. Karena transpuan itu menjadi kelompok rentan yang nggak tersentuh bantuan sosial oleh pemerintah di tengah pandemi ini gitu ya. Boro-boro bantuin transpuan, mereka malah memilih lelang sepeda motor tuh. Nah, transpuan ini tidak tersentuh oleh pemerintah ya, karena mereka kan nggak, sebagian besar yang di Jogja itu kan nggak punya KTP ya, dan mustahil mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, ketika saya waktu itu diundang, jadi 2 hari sebelum kami berdiskusi itu saya diundang oleh teman-teman pesantren waria untuk berbuka puasa bersama. Nah, waktu itu saya melihat teman-teman transpuan itu bersolidaritas antar komunitas, saling membantu. Jadi ada yang nyiapin makanan untuk buka puasa, ada yang bawa tempe, tahu goreng, ada yang bawa sayur dan macam-macamnya. Terus saya tanya tuh ke mereka, nah selama pandemi ini gimana mereka menghadapi situasi yang tidak menentu ini? Nah, mereka cerita mereka kehilangan pekerjaan ya, jadi yang biasanya ngamen nggak bisa ngamen, kemudian yang biasanya kerja di salon juga nggak bisa kerja di salon karena sepi gitu. Nah, kemudian saya tanya, terus dapat dari mana uang untuk kehidupan sehari-hari? Nah, mereka bilang mengandalkan donasi dan saling membantu antar komunitas waria ya. Nah, lalu juga mereka sebagian ada yang kerja misalnya gini, mereka jual tempe tahu goreng ke angkringan, ada juga yang misalnya jual kue di lewat online, terus ada juga yang jual kelapa muda. Oke. Sinta, sorry. Sebenarnya apa sih pentingnya membicarakan tentang transpuan ini, Sinta? Ya, sekali lagi mereka adalah warga negara yang paling rentan ya, dan juga di masa pandemi ini seperti tadi yang saya bilang, mereka tidak tersentuh bantuan oleh pemerintah. Nah, fungsi jurnalis itu kan selama pandemi tidak hanya kemudian menulis tentang berapa orang sih yang meninggal karena COVID atau berapa sih yang terinfeksi oleh virus corona ini, tapi juga melihat kelompok-kelompok rentan yang nggak tersentuh oleh pemerintah gitu. Salah satunya adalah transpuan. Itu kemudian Aji mendiskusikan ini. Saya kira ini juga penting didiskusikan di Aji karena sesuai dengan misi Aji, salah satunya adalah tadi bagaimana kemudian kita melihat kelompok-kelompok marginal ini. Ya. Oke, apalagi kemarin kan kita tahu kan di Jakarta ada peristiwa juga untuk yang menimpa transpuan ini ya. Ada transpuan yang dibakar hidup-hidup sehingga meninggal dunia. Bahkan ada kemarin vlogger yang justru memberikan sampah. Alih-alih membuat prank tapi justru itu justru di luar sisi kemanusiaan. Gitu ya Sinta ya. Iya, transpuan ini kan menjadi salah satu kelompok yang terdiskriminasi ya. Jadi mereka ditolak oleh lingkungan
keluar oleh lingkungan sekitarnya, oleh keluarganya. Di Jogja itu mereka sebagian besar ngekos ya, juga ada yang tinggal di pesantren waria gitu. Jadi karena identitas gendernya dan kemudian muncul diskriminasi terhadap mereka, ini kemudian menjadi penting untuk didiskusikan di AJI Jogja gitu, Cak Iman. Ya. Oke, dalam diskusi kemarin kesimpulannya apa yang bisa kita share di dalam diskusi kali ini? Iya, kami kemarin juga mengundang dinas sosial ya, untuk kemudian kita melihat apa sih persoalannya, kenapa sih mereka nggak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah hanya karena nggak punya KTP misalnya. Nah, dinas sosial menyebut bahwa transpuan ini tidak masuk dalam bantuan sosial ya, kelompok penerima bantuan sosial. Yang mereka masukkan kelompok-kelompok rentan itu beberapa di antaranya adalah misalnya ibu hamil, kemudian penyandang disabilitas, kemudian anak-anak gitu. Nah, transpuan ini tidak masuk ke dalam skema bantuan sosial pemerintah gitu, Cak Iman. Kemarin kami mendapatkan informasi itu dari dinas sosial. Oke, jadi artinya adalah melalui diskusi kemarin dengan kawan-kawan AJI Jogja bisa disimpulkan bahwa transpuan adalah kelompok masyarakat yang juga memiliki hak yang sama dengan kelompok yang lain ya, yang kemudian memerlukan bantuan kita dan menjadikan mereka rentan dan perlu untuk dibantu ya, gitu Sinta. Betul sekali, Cak Iman. Oke. Baik, Sinta, terima kasih banyak sudah bergabung di Ngobrol Yuk. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Halo? Wah, poor connection ini. Oke, baik. Terima kasih Sinta. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Ternyata poor connection di ya biasalah ya. Terima kasih Sinta. Oke, kawan-kawan, kita kembali lagi. Nah, itu ya. Jadi kawan-kawan AJI Jogja merasa bahwa transpuan ini perlu dibela, dan dalam diskusi itu kelihatan bahwa mereka dalam posisi yang serba sulit gitu. Kemudian dinas pembicara dari dinas sosial juga menyatakan bahwa mereka tidak masuk dalam kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan. Oke, terima kasih Sinta. Nah, kawan-kawan AJI Jogja, kita tahu leading untuk beberapa isu, salah satunya tentang isu ini. Kemudian kita cek dulu kolom komentar. Oke, ini ada Ochan Sangaji. Halo Ketua Sinta. Oke, thank you Chan. Ini Sinta sudah selesai ya kita ngobrolnya dengan Ketua AJI Jogja ya. Kemudian Nurdin Amir dari Makassar, Ochan dari Palu, ada Budi juga. Kemudian Arif Sujatmiko, umpamanya ada pengumuman dari Allah bahwa puasa diperpanjang 14 hari ke depan seperti PSBB piye? Waduh, pertanyaanmu, wah gimana jawabnya ini Rip? Gimana jawabnya ini Rip? Ya kita ini orang, ya apa sih ya, ya begitulah. Baik kawan-kawan, selamat datang di Ngobrol Yuk yang baru datang. Terima kasih Mbak Sinta. Mbak Sinta ini salah satu motor dari AJI Jogja yang kemarin baru ngobrol, berdiskusi tentang transpuan di masa pandemi ini. Dan dalam diskusi itu, transpuan ini atau waria ya kawan-kawan kalau misalnya belum tahu, dan dalam diskusi itu terungkap bahwa transpuan yang notabene juga warga negara Indonesia dalam posisi yang kesulitan seperti warga negara yang lain, tapi sayangnya mereka tidak atau belum masuk kelompok yang perlu dibantu. Nah, ini bisa jadi menjadi catatan ya, mungkin tidak hanya di Yogyakarta, di banyak tempat juga juga seperti itu. Nah, terima kasih Sinta, tadi paparannya keren ya. Untuk salam juga untuk kawan-kawan AJI Jogja. Apa yang dilakukan kawan-kawan AJI Jogja jauh lebih keren daripada yang dilakukan Sarah Keil. Iki mocoy apa sih? Sarah Keil, Sarah Keil, yang kemarin nggak ada hujan, nggak ada angin, itu melelang
keperawanannya berapa? 2 miliar. Waduh, rasa arah kon iki wis gak mutu. Lelang-lelang ya kalau sembulah. Saya nggak tahu ini bagaimana apa namanya. Tapi dari awal sebenarnya saya sudah merasa ini lelang-lelang keperawanan ini gimmick aja, tahu kan? Gimmick untuk orang yang pikirannya agak-agak mungsret ya kan. Ketika ada yang melelang kayak begitu apa namanya, pasti pikirannya langsung wah, ada yang mau apa namanya mengeluarkan tabungannya dan seterusnya. Oke, selamat datang kawan-kawan. Kalau mau ngobrol, ikutan ngobrol, beropini, bisa apa namanya ngetik di sana di komentar, atau kalau ada yang mengetahui nomor WhatsApp saya, silahkan telepon lewat video call. Nanti kita sambungkan di sini. Jadi kalau kawan-kawan tahu nomor WhatsApp saya, silahkan telepon lewat video call. Nanti saya sambungkan di sini. Ngomong tentang apa saja. Jadi memang ngobrol yuk ini temanya itu bisa beragam rupa. Temanya itu bisa beragam rupa karena masing-masing orang itu memiliki apa namanya perhatian pada tema yang bisa jadi berbeda-beda. Nah makanya ngobrol yuk itu tidak dibatasi oleh tema tertentu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau apa namanya nelpon saya lewat video call, kemudian apa namanya mau beropini dan seterusnya, silahkan saja. Ini ada Sukma Sonata, saya nggak tahu nomor WhatsApp Mas Iman. Nah jadi begini, ini memang agak susah ya. Jadi kemarin saya itu berencana itu untuk menyiapkan satu nomor WhatsApp khusus untuk ngobrol yuk, tapi tadi mau beli sudah keluar, udah muter-muter di daerah Bintaro, ternyata kelalen, tahu kan kelalen, kelupaan, serius. Jadi aku kelupaan, kemudian sudah sampai rumah ternyata hujan, waduh pokoknya gak jadilah. Tapi mungkin Mas Sukma Sonata kapan-kapan ya kita sediakan nomor khusus. Ini untuk kawan-kawan yang apa namanya yang belum tahu nomor saya, WhatsApp saya, mungkin bisa beropini lewat kolom komentar. Tapi kalau ada yang tahu dan mau WhatsApp call, mau nelpon saya lewat WhatsApp call, silakan saja. Nanti akan kita online kan, kita on air kan lewat apa namanya ngobrol yuk ini. Silakan beropini sembari ya kita menunggu lah ya apa namanya besok. Tentu kita masih puasa lagi. Itu yang pertama. Karena pemerintah sudah menentukan bahwa lebarannya itu 24 Mei. Jadi besok nggak usah alasan nggak puasa ya. Besok itu masih puasa gitu. Oke, selamat datang kepada kawan-kawan yang baru datang. Oh ini dicolek Sinta. Oke, terima kasih ya. Tadi belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Sinta secara langsung karena salurannya terputus. Baik, saya mengundang kawan-kawan, silahkan kalau tahu nomor WhatsApp saya, silahkan menelepon lewat video call. Saya akan meng-on-airkan obrolan kita di video call. Silahkan beropini tentang banyak hal. Kemarin soal lelang keperawanan tadi sudah kita bicarakan ya sekilas. Kemudian tentang diskusinya Aji Jogja tentang transpuan sudah kita bicarakan juga. Kemarin yang ramai juga apa? Ada siapa itu? Kayak apa namanya? Operasi PSBB yang melibatkan orang dengan jubah itu kan. Kemudian wah sempat ramai, terjadi pro kontra. Kenapa? Apa namanya? Masyarakat yang secara apa namanya fisik itu seperti itu tapi tidak menghormati PSBB. Tapi ada juga kelompok lain yang ngomong harusnya bisa lebih dong, bisa lebih apa istilahnya itu sabar ya. Bisa treatmentnya itu tidak sekasar itu kalau dengan orang apa ya namanya agamawan apa segala macam. Wah, kita tidak tahu lah bagaimana caranya gitu. Yang pasti kemarin udah kejadian dan kawan-kawan yang muncul tadi, saya tadi melihat apa namanya sidang isbat. Ini gini, kenapa masih ada yang berpikiran bahwa
masjid-masjid yang ada di zona hijau itu kemungkinan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Come on, maksudku itu begini. Ayo Tare, ini kan berbahaya sekali gitu loh. Berbahaya sekali kalau ada pemikiran bahwa zona hijau kita bisa melakukan sholat Idul Fitri. Saya pikir kita tidak bisa dengan ketat untuk memeriksa siapa yang bisa sholat dan tidak sholat di situ, karena penularan COVID ini aku kalau saya deg-degan sekali gitu. Oke, kita coba menghubungi Haikal. Oke, kita akan menghubungi Haikal. Haikal ini dari Hai Akademia. Kemarin kita tahu bahwa ada salah satu kelompok pengacara yang menyatakan bahwa mereka akan siap untuk mendampingi UMKM yang terkena imbas COVID. Itu bagaimana sih sebenarnya, apa sih pentingnya untuk mendampingi UMKM dan seterusnya. Kita akan coba berdiskusi, ngobrol dengan Haikal dari Hai Akademia untuk tahu. Halo Mas Haikal. Halo Mas Haikal, bisa dengar ya? Halo Mas, selamat malam. Malam Mas. Ya, oke. Mas Haikal dari Hai Akademia. Mas Haikal, ini kita mau tahu nih, apa sih urgensinya kawan-kawan dari Hai Akademia ini ingin mendampingi pengusaha UMKM yang terkena imbas pandemi ini, Mas? Jadi awalnya gini Mas, saya itu selama PSBB lah ya, gitu ya. Selama PSBB beberapa masyarakat banyak yang konsultasi ke saya. Kemudian di antara masyarakat itu ada yang juga pengusaha atau pelaku usaha di sektor UMKM dan IKM. Ceritalah mereka Mas, ceritanya maksudnya mereka gini cerita awalnya, Mas Haikal, aku lagi ini nih pusing nih Mas, gitu loh. Penjualan lagi menurun, cash flow juga udah ngos-ngosan gitu kan. Kemudian aku punya niat baik sih Mas, gitu loh. Tapi aku terkendala nih Mas, cicilan bank satu gitu loh kan. Terus mereka kan juga punya supplier biasanya untuk bahan baku atau apapun itu Mas Imam, biasanya itu udah ada kontraknya kan. Jadi mereka terkendala nih membayar kontrak-kontrak tersebut gitu loh. Mereka udah usaha untuk negosiasi ke supplier, ke pihak bank. Namun usahanya juga belum maksimal lah gitu loh. Dan saya menilai ini ada potensi permasalahan hukum Mas, gitu loh. Ada potensi permasalahan hukum dan hampir banyak orang ngeluh sekarang Mas, gitu loh. Sesederhana itu sebenarnya lahir gerakan Lawyers in Action ini. Kemudian dari situ saya terpikir untuk ngajak komunitas lawyers Mas yang terdekat sama saya, komunitas lawyers yang terdekat sama saya, ayo kita bantu sektor UMKM dan kita, kalau masyarakat yang bawah itu kan sudah ada Mas yang bantu LBH gitu ya Mas ya. Kalau bagi yang warga masyarakat yang punya duit atau korporasi, mereka udah ada ke law firm gitu ya Mas ya, ke lawyers ini. Tapi sektor UMKM dan IKM ini masih belum ini Mas, maksudnya akses mereka terhadap lawyers, akses mereka terhadap bantuan hukum itu belum dapat lah. Oke, Mas, nanti kira-kira apa yang diberikan dari komunitas lawyer ini ketika ada pengusaha dari UMKM yang terimbas dan terlilit persoalan hukum misalnya? Yang pertama
Mas, mereka pastinya akan mengadu dulu ke kita. Bahkan kita udah siapkan di format pengaduannya itu di IG saya, di Instagram saya itu sudah ada format pengaduan, juga sudah ada kontak personnya, nomor kontak saya sendiri nanti gitu loh. Kemudian saya sampaikan ke rekan-rekan lawyers gitu loh, siapa yang akan memberikan konsultasi. Jadi sederhananya kita mulai dulu Mas dengan konsultasi hukum. Kita petakan dulu masalah hukumnya dan apa nih harapan dari UMKM itu terhadap masalah hukumnya ini. Mau kayak mana nih jalan penyelesaiannya Mas. Nah, misal saya kasih contoh, mereka misalnya terlilit utang dengan para kreditur, baik bank ataupun dari supplier gitu loh Mas ya. Nah, kita mungkin salah satu jalannya adalah kita jadwalkan kembali utang-utang itu Mas. Kita ajukan negosiasi dengan pihak tersebut kayak gitu Mas. Oke. Mas, kalau ngomong besaran, berapa sih kira-kira jumlah pengusaha dari UMKM yang terlilit persoalan di masa pandemi ini Mas? Kalau saya pribadi Mas, yang sudah pernah konsultasi ke saya Mas, itu individu-individu ya yang mempunyai usaha gitu ya Mas ya. Itu ada sebelum lahir gerakan ini, itu ada 10 Mas yang udah konsultasi ke saya. Konsultasi berjalan gitu loh Mas sama saya. Namun kalau kita lihat nih Mas ya, data terakhir dari Apindo ya, kalau di media ya. Apindo bilang mereka anggota mereka itu hanya mampu sampai Juni Mas, gitu loh. Kalau nggak ada perubahan keadaan di Juni itu, wah mereka angkat tangan nih Mas, gitu loh. Penjualan sangat jauh menurun misalnya Mas. Kemudian pegawai atau pekerja mereka kan tetap harus dibayar Mas. Kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan, baik itu dalam bentuk fasilitas pinjaman atau yang lain, itu kan mereka harus tetap bayar. Kewajiban gedung atau apapun itu mereka harus tetap bayar. Oke. Jadi kalau data UMKM-nya saya berdasarkan ini aja Mas. Saya masih berdasarkan pengalaman yang saya ada gitu loh. Kayak gitu Mas. Tapi sementara itu saya lihat di berbagai media ya Mas ya, itu katanya ada 43.000 Mas, gitu loh. Ada 43.000 UMKM ya kecil itu yang terdampak dari virus pandemik COVID-19 ini Mas. Mas Haikal. Berarti ada 48.000 dengan masing-masing memiliki pekerja ya, yang juga sangat bisa terdampak juga. Ini apalagi WHO pernah mengatakan, kalau saya tidak salah quote ini, akan ada resesi setelah pandemi ini. Oke, Mas Haikal, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kita. Semoga kawan-kawan dari Hai Akademia sukses untuk mendampingi kawan-kawan dari UMKM. Iya Mas, kita juga terima kasih Mas. Semoga kami sih berharap ini Mas, gerakan ini sebenarnya kami pantik saja, gitu loh. Kami sebagai pemantik gitu loh, dan harapannya komunitas lawyers, profesional lawyers itu juga mau tergerak Mas untuk membantu gitu loh. Walaupun bukan dengan Hai Akademia, mereka juga misalnya secara personal atau dengan komunitasnya, harapannya juga tergerak Mas. Termasuk juga harapan dari saya itu kepada organisasi profesi Mas, yang ada gitu loh, juga tergerak untuk mengadakan gerakan yang serupa gitu. Sedikit informasi dari saya, di Hai Akademia itu sejak kita luncurkan itu sudah ada nih 10 orang lawyers baru yang menyatakan bergabung Mas. Siap. Gitu loh. Mas Haikal, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Ngobrol Yuk. Dan kita ketemu lagi kapan-kapan. Dadah Mas. Oke. Ya, baik kawan-kawan, itu tadi Mas Haikal dari Hai Akademia. Jadi intinya adalah Mas Haikal ini salah satu yang memotori para lawyer untuk bersedia mendampingi pengusaha UMKM. Kalau nggak salah tadi ada 34 atau 43.000 ya
34 atau 43 ribu UMKM yang bisa terimbas oleh COVID. Nah, ini para lawyer mendampingi, kemudian bisa memberikan bantuan kalau misalnya perlu, misalnya terlilit hutang, tidak bisa mengembalikan kredit dan seterusnya, itu akan didampingi untuk diselesaikan persoalannya. Baik, terima kasih Mas Haikal. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang mau beropini? Ada yang mau nelpon saya? Kalau ada yang tahu nomor WhatsApp dan ingin beropini dan terlibat ngobrol bareng, silahkan menelepon lewat WhatsApp video. Kita nanti bisa ngobrol bareng. Kalau ada yang mau nelpon dan tahu nomor HP saya, tahu nomor WhatsApp saya, silahkan kita ngobrol bareng. Seperti kemarin ada kawan-kawan yang ingin gabung dan mau muncul di Ngobrol Yuk. Saya membuka diri. Silahkan kawan-kawan, silahkan menelepon dan kita ngobrol bareng. Daripada ngomel sendiri-sendiri ya kan, curhat di Facebook atau di Twitter, mending kita ketemu, kita ngobrol bareng. Atau ada ide ini dan itu, silahkan. Selamat datang kawan-kawan yang sudah bersedia mampir. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Saya lihat Mas Mugi, kemudian I'm here, ya, thank you Mas Mugi, yes thank you. Kemudian ada kawan-kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Silahkan kalau mau hadir di sini, menelepon saya, tahu nomor WhatsApp saya, silahkan. Kita akan ngobrol bareng tentang apa? Tentang apapun. Karena tiap orang itu saya yakin memiliki fokus sendiri-sendiri. Misalnya ada yang fokus dengan lelang keperawanannya Sarah. Ya silahkan. Ada yang fokus dengan PSBB. Yang kemarin ada Habib-Habib yang ribut itu, silahkan mau beropini. Ada yang tadi Mas Haikal ini mewakili kawan-kawan lawyer di Hai Akademia yang bersedia membantu kawan-kawan UMKM yang terlilit persoalan. Itu keren. Ada lagi kawan-kawan yang tahu nomor HP saya dan mau telepon, WhatsApp web, silahkan. WhatsApp web lagi, WhatsApp call, video call, nanti kita coba ngobrol bareng di forum ini. Oke, saat ini kita coba menghubungi siapa dulu ini? Kita menghubungi Mas Soleh. Kita coba menghubungi Mas Soleh. M Soleh ini salah satu lawyer dari Surabaya. Sebentar ya, kita coba menghubungi kawan lawyer dari Surabaya. Muhammad Soleh ini salah satu yang melakukan gugatan hukum terhadap kenaikan BPJS. Kita masih coba menghubungi Mas Soleh. Katanya dia lagi di Trawas, Jawa Timur ini. Nanti kita semoga ada sinyal ya dan dia bisa ikut ngobrol bersama kita. Baik, selamat datang kawan-kawan. Kita masih ngobrol bareng, ngobrol yuk tentang banyak hal. Tadi kita bicara tentang Sarah, kita bicara tentang PSBB, kita bicara tentang besok kawan-kawan itu masih puasa ya. Besok masih puasa. Jangan lupa. Besok masih puasa karena Idul Fitrinya baru hari Minggu. Ojo alasan. Wes, selamat datang. Ini ada Mas Irawan. Nah, Mas Irawan ini salah satu senior ini. Halo Mas Irawan. Selamat datang Mas di Ngobrol Yuk. Ini kayaknya Mas Soleh nggak bisa dihubungi nih. Nanti kita coba hubungi lagi ya. Sekarang kita coba menghubungi Mas Peter Haryanto, Mas Hari. Mas Hari ini salah satu penggerak komunitas pasien cuci darah Indonesia.
Nah, pasien cuci darah Indonesia salah satu yang melakukan gugatan hukum pada kenaikan iuran BPJS. Kawan-kawan ikut BPJS nggak? Kawan-kawan bisa, kemarin kan kita sempat rame-rame itu bagaimana dalam kondisi semacam ini tiba-tiba Pak Jokowi menaikkan iuran BPJS. Wih, saya juga bingung itu bagaimana kok naiknya sekarang itu. Katanya padahal kan kemarin kita tahu kan Mahkamah Agung sudah membatalkan kenaikan BPJS yang sebelumnya. Ternyata tiba-tiba sekarang ada naik lagi itu BPJS. Oke, sepertinya Mas Soleh dan Mas Hari belum bisa dihubungi. Baik kawan-kawan, kalau mau ngobrol-ngobrol ria melalui telepon, siapa yang tahu WhatsApp saya, nomor WhatsApp saya, silahkan telepon. Kita akan ngobrol bareng. Daripada ngomel sendiri-sendiri soal banyak hal, mending kita ngomel bareng-bareng. Kemarin itu ada banyak cerita lah ya, pokoknya minggu ini ya. Shocking. Yang shocking itu salah satunya ya soal itu. Soal tiba-tiba ada vlogger yang mau melelang keperawanannya lagi, kata sampel orang lagi. Tiba-tiba mau lelang-lelang keperawanan ini, apalagi katanya mau membantu penanganan COVID, lagi gendeng. Tapi terus terang ya, sejak awal meskipun banyak orang yang ngomong bahwa itu serius itu, kemudian ada yang bahkan mau menabung, pinjam uang untuk ikut lelang, kata gendeng. Tapi menurut saya ini mesti gimmick lah, ini jelas nggak serius lah itu. Dan ternyata benar, lelang keperawanannya Sarah itu tidak serius gitu. Jadi pikiranmu aja macam-macam. Arek kok digoda lelang-lelang ngono langsung ter kan, ngerti ter kan. Oke, selamat datang kawan-kawan. Kita malam ini ngobrol ngalor ngidul kanan kiri. Tadi terakhir ada Mas Haikal yang coba kita eksplorasi bagaimana ide tentang para lawyer yang mendampingi UMKM. Karena banyak UMKM, ada 43 atau 34 ribu UMKM yang kemungkinan terdampak di masa pandemi. Nah, kita tadi udah ngobrol. Kemudian sebelumnya ada Sinta, Ketua AJI Jogja, kita ngobrol tentang posisi transpuan. Jadi para transpuan atau para waria ini kita mereka adalah warga negara juga, dan kita tahu bahwa posisinya serba sulit saat ini. Kemarin kita ingat ya, ada vlogger yang tiba-tiba membuat prank dan memberikan sampah pada para waria. Waduh, kurang ajar ngomong. Tapi kemudian setelah itu ternyata ada peristiwa lanjutan. Vlogger ini ketangkep, tapi kemudian dia disiksa di kantor polisi, dibully di kantor polisi kalau saya nggak salah ya. Itu juga nggak benar juga. Jangan melakukan kesalahan yang sama untuk orang, meskipun orang itu salah ya harus kita lakukan dengan sesuai koridor hukum kan gitu. Oke. Silakan kawan-kawan yang mau ngobrol dengan kita. Ini ada kawan lain yang masuk ini, peer owners. Aduh, peer. Aku kalau selamat datang Bung Soleh. Selamat datang Bung Soleh. Yo, malam. Iya kabarnya. Kameranya ditutup-tutup tuh. Sebentar kayaknya. Nah, sip, ini udah clear ini. Udah clear ya nih Bung ya? Sip. Oke Bung Soleh, kita sudah on air ini. Oke.
Jadi mungkin pertama bisa dijelaskan, Bung, tentang gugatan kawan-kawan Surabaya ini kepada kenaikan iuran BPJS ini. Jadi pada tanggal 26 Oktober itu Presiden menetapkan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019, yaitu tentang kenaikan BPJS 100% mulai kelas 3, kelas 2, kelas 1, semuanya naik. Nah, pada tanggal 1 November 2019, kita sudah mengajukan uji materi terhadap peraturan itu melalui PN Surabaya. Dan alhamdulillah tanggal 27 Februari itu dikabulkan. Ternyata yang mengajukan tidak hanya kita, juga ada teman dari Jakarta. Komunitas apa itu ginjal, itu penyakit ginjal. Cuci darah ya? Nah, iya. Nah, setelah itu dikabulkan, ternyata pada tanggal 5 Mei kemarin, Presiden tiba-tiba mengeluarkan Perpres baru sebagai pengganti atau perubahan kedua terhadap Perpres 82 tahun 2018. Kenaikannya tidak seperti yang sebelumnya, khusus hanya kelas 2 dan kelas 1. Itu pun nanti pada bulan Juli, mulai 1 Juli. Sementara untuk yang kelas 3 masih masih disubsidi oleh pemerintah. Tetapi untuk tahun depan sejak 1 Januari 2020 akan ada kenaikan 10.000-an itu loh. Nah, menurut saya kenaikan ini tidak didasari pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung. Sebab apa? Putusan Mahkamah Agung itu sudah menyatakan dikala kondisi situasi ekonomi yang sulit, maka tidak layak BPJS itu dinaikkan. Padahal ini 27 Februari, belum ada pandemi corona. Apalagi situasi sekarang yang sudah ada pandemi corona. Tentu menurut saya lebih tidak adil, lebih tidak manusiawi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam putusan Mahkamah Agung itu sudah dinyatakan bahwa yang tidak layak naik itu kelas 2, kelas 3, kelas 1. Artinya tanpa perkecualian. Sementara Presiden bisa berdalih, sekarang kelas 3 kan tidak naik, yang kita naikkan kelas 2, kelas 1. Putusan Mahkamah Agung tidak memberikan perkecualian. Semuanya tetap ditolak. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung itu dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa BPJS ini tidak harus mengevaluasi diri, banyak tata kelola yang tidak benar. Ada korupsi di situ, ada data-data permintaan rumah sakit yang tidak sesuai. Nah, ini belum dilakukan oleh pemerintah, evaluasinya belum, tiba-tiba naik kan itu. Jadi saya menganggap bahwa pemerintah terutama Presiden ini tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung, atau kalau dalam bahasa kasarnya itu melecehkan putusan Mahkamah Agung. Yang dipikir itu hanya naik, tapi tidak mau mengevaluasi. Belum lagi di dalam gugatan kita itu kita mampu menunjukkan bahwa kinerja BPJS itu seperti tukang pala yang hanya menarik iuran. Tidak pernah BPJS itu mau tahu terhadap pasien-pasien BPJS. Kalau kita belajar dari asuransi swasta, misalnya kita sakit, maka semua administrasi, semua perilaku rumah sakit ketika kita ada kecewa, itu yang ngurus adalah agent. Kita nggak ngurusin sendiri sudah. Mas Soleh. Halo. Mas Soleh. Nah, tapi kan kita tahu BPJS ini kan sesuatu yang masih dibutuhkan ya, Mas Soleh ya. Untuk untuk publik ya. Kira-kira Mas Soleh yang pernah menang sebelumnya, kemudian untuk gugatan kali ini, itu kira-kira kansnya seperti apa, Mas? Karena banyak orang juga berharap bahwa BPJS nggak jadi naik, Mas. Jadi saya tidak menafikan bahwa BPJS itu dibutuhkan. Iya, betul dibutuhkan. Tetapi sejak awal saya melihat konsep BPJS itu sudah salah. Tidak ada amanat konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar yang mewajibkan pemerintah menanggung persoalan-persoalan kesehatan itu masyarakat. Tidak. Di dalam pasal 34 kalau tidak salah, Undang-Undang Dasar itu hanya mengamanatkan fasilitas kesehatan.
Nah, fasilitas kesehatan ini kan rumah sakit. Kita tahu di setiap kabupaten kota, puskesmas di setiap kecamatan, hampir semua sudah ada. Tapi kan masih kurang. Maka muncullah rumah sakit swasta. Itu artinya apa? Kewajiban pemerintah itu ketika kondisi punya duit. Kita bukan negara maju seperti di Arab yang duit itu lebih-lebih. Enggak, gitu loh. Maka menurut saya BPJS itu mestinya sejak awal hanya ngurusi orang miskin. Kembali seperti dulu zamannya jam kesda. Masing-masing pemerintah daerah ketika ada orang miskin sakit itu dibiayai oleh pemerintah melalui jam kesda. Tapi orang kaya enggak. BPJS ini kan tidak, dia ini ngurus Oke. setengah kaya sampai orang kaya. Orang kaya yang mau ganti ring jantung, mau ke apalah ke luar negeri, ngapain? Cukup dia ikut BPJS. Ini yang salah, sehingga BPJS ini setiap tahun jebol. Jadi berapapun yang ikut akan jebol. Kenapa? Karena antara permintaan dengan pemasukan nggak sesuai. Oke, Mas Soleh. Itu kan salah konsepnya. Oke, siap. Mas Soleh. Oke, Mas, sementara sekian dulu ya Mas ya. Karena apa namanya, kita menilai gini ya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada progresnya, ada keputusannya, kita ngobrol lagi di acara yang sama. Mas Soleh, salam dari Tangerang ya, salam dari Jakarta. Terima kasih Mas. Yo, sukses. Nah, itu saya senang kalau ngomong sama Mas Soleh ini karena dia bersemangat gitu loh ya kan. Dia bersemangat, dia menjelaskan dengan tuntas apa namanya tentang apa yang dia lakukan ya. Bahwa apa namanya ternyata tidak ada perbedaan untuk apa namanya kelas dalam BPJS, dalam putusan MA. Artinya ketika MA ngomong tidak boleh apa namanya kenaikannya itu dibatalkan, maka harusnya juga batal gitu kenaikannya. Maka ketika Presiden Jokowi membuat apa namanya keputusan untuk menaikkan lagi, nah ini digugat oleh kawan-kawan apa namanya lawyer sama publik gitu. Oke, itu tadi Mas Soleh dari Surabaya. Kemudian kita coba sekali lagi menghubungi Mas Peter, Mas Hari. Mas Hari ini apa namanya dari komunitas pasien cuci darah. Jadi kawan-kawan yang tahu apa namanya Mas Hari, kita akan coba menghubungi lagi. Oh ini dia nyolek ini. Tadi lagi mandi. Oke, kita coba telepon lagi ya. Jadi kawan-kawan cuci darah ini kelompok yang rentan apa namanya yang perlu juga kita bantu karena dia terus menggunakan fasilitas medis. Nah, ini coba kita telepon. Mungkin Mas Hari bisa menceritakan apa yang dilakukan apa namanya kawan-kawan komunitas cuci darah ini. Bagaimana apa namanya masukannya, bagaimana tujuannya, kira-kira apa yang bisa. Nah, ini kita sudah terhubung. Halo Mas. Halo Mas Hari, bisa nggak? Kameranya bisa dimiringin. Mas Hari masih siap-siap ya. Oke, selamat datang kawan-kawan di Ngobrol Yuk. Mas Hari, bisa dengar? Bisa. Mas, kameranya bisa ditidurin Mas? Biar kelihatan kameranya ditidurin. Kameranya bisa ditidurin Mas, ditidurin, tidur, kameranya tidur bisa nggak? Nggak, kameranya bisa tidur nggak kameranya? Kameranya dimiringin, miring, kameranya miring bisa nggak Mas? Kameranya bisa miring nggak Mas, miring? Nah, Mas Hari bisa dengar nggak? Ya. Mas Hari bisa cerita tentang apa namanya
gugatan yang dilakukan kawan-kawan komunitas cuci darah ini, Mas, pada BPJS, Mas? Ya, gimana pertanyaannya? Bisa menceritakan tentang gugatan kawan-kawan komunitas cuci darah pada kenaikan BPJS, Mas? Ya, uji materi ini kami sebut uji materi jilid kedua. Jadi kita pernah melakukan uji materi waktu itu Perpres 75 ya tahun 2019, di mana pasal 36 ayat 1 dan 2 menyebutkan kenaikan iuran yang waktu itu besarannya mencapai 100%, baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Waktu itu kenapa kami melakukan uji materi? Karena kami memandang angka 100% kenaikan itu dari mana? Apakah tidak memberatkan para peserta? Dalam hal ini pekerja, bukan penerima upah atau bukan pekerja. Apakah justru semakin memberatkan mereka, atau justru bisa terjadi proses menunggak? Kalau nunggak kan artinya kartu tidak aktif kan. Kami ini suatu organisasi, namanya komunitas, itu nama, tapi kami bentuknya organisasi perkumpulan, berbentuk pengumpulan seperti strukturnya ada di pusat, ada di cabang, bahkan sampai ke tingkat unit HD. Kalau serikat buruh itu serikat pabrik gitu. Kami itu ada di unit-unit hemodialisa. Apakah pasien cuci darah saja? Tidak. Yang menggunakan mesin, termasuk pos transplant sama cuci darah lewat perut, kan ada satu metode lagi. Tapi intinya situasi itu memberatkan kami, karena kan pasien cuci darah itu rentan terkena PHK. Ya, seminggu 2 kali sudah jelas bolos kerja, ya kan? Harus cuci darah. Belum kalau terkena komplikasi, kami lebih rutin lagi ke rumah sakit. Semakin lama kami hemodialisa, itu semakin komplikasinya bertambah. Mulai dari jantung, tulang, stroke, macam-macam. Itulah yang rata-rata menyebabkan kematian karena komplikasi. Kami harus lebih rutin lagi ke rumah sakit, belum lagi kalau dirawat. Rawatnya berapa hari, siapa yang mau menerima kami.